Ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi ini soal membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pola kalimat dalam Al-Quran. Ini teori yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh siapapun. Ya. Satu, secara bahasa dulu. Semua orang di dunia yang belajar Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca atau menghafal Al-Quran, meskipun lidahnya bukan lidah orang Arab, karena ini mukjizat. Yang kedua, tidak ada orang yang gagal menghafal Al-Quran. Semua orang yang pegang Quran itu sukses. Artinya apa? Menghafal Al-Quran butuh 10 tahun. Apakah dikatakan gagal, Pak? Tidak. Yang menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun, apakah dikatakan terlalu lama? Tidak. Semua orang yang menghafal Al-Quran dikatakan sukses. Sebab andaikan dia sudah mencoba menghafal sampai 20 tahun dan tidak hafal, setidaknya dia membaca Al-Quran berulang-ulang. Nggak ada yang kata gagal di dalam menghafal Al-Quran. Pak, anak saya gagal menghafal Quran. Kenapa? Sudah 15 tahun belum khatam 30 juz. Tidak ada. Tidak ada orang yang gagal menghafal Quran. Semua orang sukses berhadapan dengan Al-Quran. Artinya, ya Bapak Ibu sekalian, putra putri yang sedang saat ini menghafal juz 30, juz 5 dan seterusnya, tidak ada yang gagal. Toh andaikan hari ini dia belum hafal, setidaknya dia sudah mengulang-ulang bacaannya. Dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu adalah berpahala, karena itu membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini kan nanti ada matematikanya, ada polanya. Al-Quran ini kan sifatnya ritmik. Ritmenya jelas. La 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 la. Alhamdulillahi rabbil alamin. La 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 la. Ritmik Quran itu, Pak. Jadi orang akan dimudahkan membaca Al-Quran, menghafal dimudahkan. Ritmik, notasinya itu jelas. Jadi ada orang Jawa nggak pernah belajar bahasa Arab, begitu diajari dia bisa baca Quran, hafalkan ini, dia akan ulang-ulang hafal dengan sendirinya. Karena sifatnya ritmik itu tadi, Pak. Ini mukjizat. Ya, maka bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca hafal surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas saja pahalanya sudah besar, apalagi hafal lebih dari 1 juz. Ritmik enak banget ya. Mau pakai nadanya siapa? Yang tinggi. Ya, nada yang misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya begitu atau Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan semuanya ritmik, Pak, enak banget. Al-Quran begitu. Oke, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat ya belajar Al-Quran, belajar wahyunya Allah, belajar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, kalau belum hafal satu surat panjang, belum hafal atau tidak ada kata gagal, semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Pak, saya sudah ikut tahsin Ustadz Mufti udah setahun lebih, Pak. Terus ya perkembangannya belum signifikan, tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya ada pengajian ya, grupnya bapak-bapak ibu-ibu 2 tahun Pak Narto, dari alif ba ta. Wah, botnya luar biasa. Itu pangapunten, Pak. Itu nek cara guru dhisik wi gurune nesu, Pak. Itu ngoten, Pak. Itu nek guru zaman dhisik itu Pak Sis nggih. Itu iso ngendika ngene. Iki dasar iki murid iki ketul iki. Bisa begitu loh. Tapi ini kan orang mau belajar Al-Qur'an, Pak. Ya harus sabar.
2 tahun, tapi dalam waktu 2 tahun Pak Narto, alhamdulillah sekarang grup pengajian itu kan khusus, hanya 6 orang, nggak tambah nggak berkurang, pokoknya sampai bisa 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun bisa baca Quran. Wong sebulan sepekan cuman sekali tok, ya wis lah sabar mendampingi. Mereka mau belajar Quran wis luar biasa. Oke, satu ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya memberi judulnya menurut saya pribadi ini salah. Menurut saya pribadi ini keliru. Saya maksudnya adalah judulnya itu absolutisme Tuhan. Gandeng ke susu, ngetiknya kecepatan Pak. Ganti jadi postulat Tuhan. Saya pikir-pikir, mosok Gusti Allah duwe postulat kayak apa gitu ya. Absolutisme Tuhan. Mohon maaf saya keliru, saya salah. Itu menulis judulnya, bukan postulat Tuhan. Jadi absolutisme Tuhan. Nek postulat nanti ada sendiri. Ada postulat Einstein, ada postulat Hammond, ada postulat Koch, ada postulat macam-macam nanti di bawah. Okay? Jadi judulnya bukan postulat tetapi absolutisme Tuhan. Ya, kemutlakakannya Allah. Ya, absolut mutlak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya review sejenak Bapak Ibu sekalian di ayat 98. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah, dan dialah Allah yang menciptakan kamu min nafsin, dari jiwa, wahidatin yang satu, yaitu Nabi Adam. Bapak Ibu, lafal ini lafalnya perempuan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Muawiyah itu secara nama untuk laki-laki atau perempuan? Secara nama Muawiyah secara nama untuk perempuan, tapi yang diberi nama adalah laki-laki. Contoh, Zubaidah itu nama laki-laki atau perempuan? Hah? Tapi yang diberi nama yang diberi Zubaidah laki-laki Pak. Zubaidah, ada Zubaidah itu laki-laki. Muawiyah, Tolhah misalnya, Tolhah belakangnya kan pakai tak marbutoh. Tolhah itu nama laki-laki atau perempuan? Namanya nama perempuan, tapi yang diberi nama adalah laki-laki. Sekarang dibalik, Zainab itu nama laki-laki atau perempuan? Nama laki-laki, tapi yang diberi nama perempuan. Dalam bahasa Arab ada taknis lafzi, ada taknis maknawi. Ada perempuan secara lafalnya perempuan tapi yang ditunjuk laki-laki. Ada yang lafalnya itu laki-laki tetapi ditunjuk kepada perempuan. Seperti kalimat di sini ya. Ayatnya itu panjenengan lihat di ayat 98 itu, wa huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari jiwa yang wahidatin yang satu. Wahidah itu lafalnya perempuan. Kalau laki-laki wahidun, kalau perempuan wahidatun. Paham Mas ya? Wahidun itu satu laki-laki. Kalau satu perempuan wahidatun. Lafalnya perempuan tapi yang ditunjuk laki-laki. Siapa yang ditunjuk? Nabi Adam. Jadi lafalnya lafal perempuan tapi yang ditunjuk adalah Nabi Adam. Contoh, ilustrasi gambarnya begini. Ilustrasi gambarnya ini. Silakan dilihat di layar depan itu. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu dari jiwa yang satu. Lalu jiwa yang satu itu ya, kemudian yang kedua muncullah makhluk yang kedua adalah istrinya Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ini pelajaran bagi laki-laki, terutama yang masih muda-muda. Namanya laki-laki itu tulang punggung. Laki-laki bukan tulang tulung. Nggih, Pak. Saya dulu nih Pak. Laki-laki itu tulang punggung, laki-laki itu bukan tulang tulung.
Tidak ada perempuan yang punya cita-cita sejak kecil menjadi tulang punggung. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perempuan yang bercita-cita menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Oleh karena itu bagi kita sebagai laki-laki, nilai dasar value-nya kita sebagai laki-laki itu adalah tanggung jawab dan kerja keras. Itu kita laki-laki. Kalau yang bapak-bapak sudah lewat, ini yang muda-muda. Value-nya laki-laki itu adalah tanggung jawab dan kerja keras. Kalau ada laki-laki yang tanggung jawab dan pekerja keras, dampingi dia berjuang. Ya, motivasi dia, support dia untuk menuju kesuksesannya. Sebab ada value yang patut untuk diperjuangkan. Tapi kalau sudah dicurahkan waktunya, hidupnya, cintanya, tapi yang dibela ini tidak memiliki value tanggung jawab dan kerja keras, itu namanya investasi bodong. Ini serius loh Mas Mail. Ini serius loh Mas. Kalau enggak itu namanya investasi bodong. Nah, sudah mencurahkan sesuatu, mengorbankan, berharap satu hari nanti dapat returnnya, dapat hasilnya, malah kemudian jadi investasi